Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Ibu ingin membahas lagi materi yang lanjutan dari minggu lalu. Ada yang masih ingat kita membahas tentang apa minggu lalu? Nah, kita membahas tentang ekosistem. Nah, pada hari ini, materi yang Ibu ingin membahas yaitu tentang keterkaitan atau saling ketergantungan antar komponen di ekosistem. Flashback lagi, ekosistem itu kan berarti hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau hubungan yang ada di suatu tempat di mana ada komponen biotik dan komponen abiotik di dalamnya. Komponen abiotik itu berarti komponen yang tidak hidup, tapi dia mendukung atau membantu proses kehidupannya komponen biotik atau komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Nah, keduanya ini, komponen biotik dan komponen abiotik, beserta tempatnya, ekosistemnya, itu saling ketergantungan atau saling berhubungan. Bagaimana? Nah, di alam, setiap makhluk hidup itu tidak dapat hidup sendiri. Ia membutuhkan makhluk hidup lain, baik yang sejenis, berbeda jenis, bahkan membutuhkan komponen abiotik juga. Contohnya, misalnya tumbuhan. Walaupun tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri atau bisa disebut dengan autotrof dengan cara fotosintesis, tapi tetap aja tumbuhan membutuhkan makhluk hidup yang lain. Misalnya, tumbuhan itu untuk fotosintesis membutuhkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu bisa dihasilkan dari pernapasan manusia dan hewan. Berarti kan tumbuhan memerlukan karbon dioksida dari makhluk hidup lain, yaitu manusia dan hewan. Nah, kalau tidak ada hewan, maka tidak ada salah satunya manusia atau hewan, maka makhluk hidup sendiri itu tidak bisa hidup. Tumbuhan itu tidak dapat hidup karena tidak bisa berfotosintesis. Karena salah satu bahan utama fotosintesis adalah karbon dioksida. Jika tidak ada salah satu bahannya, maka tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Nah, itu salah satu contohnya tumbuhan. Dari tumbuhan aja itu sangat membutuhkan komponen biotik yang lain. Nah, apakah tumbuhan memerlukan komponen abiotik? Pasti. Misalnya apa? Dalam fotosintesis lagi membutuhkan cahaya matahari, membutuhkan air. Air itu salah satu juga dari sumber atau bahan fotosintesis. Jadi bahan fotosintesis itu ada dua, air dan karbon dioksida. Karbon dioksida diambil dari makhluk hidup, sedangkan air diambil dari tanah, ya, diserap oleh akar lalu ditransfer ke daun. Nah, air itu kan berarti komponen abiotik karena air bukan makhluk hidup. Nah, jadi ada hubungannya komponen biotik dan komponen abiotik. Apa yang terjadi jika tidak ada salah satu komponen ekosistem? Produsen, konsumen, pengurai atau abiotiknya. Nah, yang udah Ibu bahas minggu lalu, kan dalam ekosistem itu ada yang namanya peran dalam ekosistem. Peran dalam ekosistem itu disebut dengan misia. Di mana perannya itu ada yang disebut dengan konsumen, produsen dulu ya. Yang pertama adalah produsen. Produsen itu berarti makhluk hidup yang memiliki klorofil. Nah, makhluk hidup yang memiliki klorofil itu hanyalah tumbuhan. Nah, jadi tumbuhan ini kebanyakan adalah produsen. Tapi ternyata tidak semua tumbuhan itu berperan sebagai produsen. Misalnya adalah tanaman tali putri. Tanaman tali putri itu dia hidup sebagai parasit menumpang di tumbuhan lain. Jadi tumbuhan inang namanya. Jadi tumbuhan inang itu berarti tumbuhan yang ditinggali juga oleh tumbuhan parasit. Jadi dia mengambil nutrisi yang ada pada tumbuhan itu. Jadi tumbuhan itu dirugikan oleh tumbuhan parasit. Nah, tumbuhan parasit itu adalah tumbuhan tanaman tali putri namanya. Ada yang namanya tanaman tali putri. Dia berperan sebagai konsumen. Jadi bukan produsen. Walaupun dia tumbuhan, tapi dia perannya dalam ekosistem adalah konsumen. Kenapa? Karena konsumen itu kan konsumen tingkat 1 atau konsumen primer itu berperan untuk memakan produsen. Nah, dalam konsep tumbuhan tali putri dan inangnya, tumbuhan tali putri itu mengambil nutrisi dari tumbuhan inang, di mana tumbuhan inang ini perannya sebagai produsen. Nah, berarti kan tanaman tali putri itu perannya sebagai konsumen. Ya. Jadi tidak semua tumbuhan
itu sebagai produsen, tapi ada beberapa tumbuhan yang berperan sebagai parasit atau yang hidup pada tanaman inang itu sebagai konsumen. Ada juga jamur. Jamur itu kan bukan termasuk makhluk hidup. Jamur itu ada kingdomnya sendiri, yaitu kingdom fungi. Jamur juga sebagai konsumen, bukan produsen. Nah, kalau nggak ada salah satunya, maka akan merusak tatanan ekosistem yang ada di bumi. Ya, kalau tidak ada produsen, maka pasti konsumen banyak yang mati atau populasinya menurun. Kalau tidak ada pengurai, nah maka konsumen atau hewan yang mati itu tidak ada yang menguraikan zat-zat organiknya. Nah, itu juga bisa merusak alam. Berarti kan tanah tidak ada zat-zat organiknya. Karena dalam tanah tidak hanya butuh mineral, tapi juga zat-zat hara, zat-zat organik yang lain agar bisa meningkatkan kesuburan tanah yang bisa akhirnya tanamannya bisa tumbuh subur juga. Jadi ada hubungannya. Ya. Nah, abiotik itu kan termasuk komponen yang tidak hidup. Nah, kalau nggak ada abiotik, nggak ada matahari, nggak ada air, nggak ada udara, iklim, mineral, nah itu kan berarti akan mempengaruhi komponen biotik yang ada di ekosistem. Nah, jadi kalau nggak ada salah satunya, berarti akan terjadi seperti ada kerusakan atau ada ketidakcocokan dalam ekosistem. Jadi ada salah satunya yang punah. Nah, ada bentuk saling ketergantungan antara biotik dengan abiotik atau sebaliknya, abiotik dengan biotik. Contohnya juga kalau dalam tanaman itu ada yang namanya tanaman kacang-kacangan. Itu akar tanaman kacang-kacangan itu ada bintik-bintiknya atau bintil-bintil gitu, ada bulat-bulatnya. Nah, itu dia dibantu oleh bakteri namanya bakteri Rhizobium. Nah, bakteri Rhizobium itu dia mengambil nitrogen di udara. Nah, nitrogen yang dibawa oleh bakteri Rhizobium ini nanti akan diserap oleh tanaman kacang-kacangan. Nah, jadi hubungan keduanya adalah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Di mana bakteri Rhizobiumnya mengambil nutrisi dari tanaman kacang-kacangan dan tanaman kacang-kacangan mengambil nitrogen dari bakteri Rhizobium. Nah, itu berarti hubungan antara biotik dengan abiotik. Nah, apa yang terjadi dengan tumbuhan tanpa cahaya matahari, oksigen, tanah? Nah, yang terjadi apa kira-kira? Kalau nggak ada cahaya matahari, maka tumbuhan tidak dapat berfotosintesis. Nah, kalau nggak ada oksigen bagaimana? Kalau nggak ada oksigen, berarti manusia dan hewan tidak dapat hidup. Karena manusia dan hewan membutuhkan oksigen. Kalau manusia tidak hidup dan hewan tidak hidup, maka tidak ada proses pernafasan yang bisa mengeluarkan karbon dioksida, yang karbon dioksidanya itu dibutuhkan lagi oleh tumbuhan. Jadi, kalau nggak ada oksigen juga bisa punah juga tumbuhan. Kalau nggak ada tanah gimana? Apalagi tanah. Tempat berpijaknya atau tempat pengambilan nutrisi dari tumbuhan itu sangat penting juga, yaitu tanah. Nah, manusia dan hewan juga bisa merusak tatanan ekosistem kalau nggak ada komponen-komponen biotik dan abiotik yang mempengaruhinya. Adakah dampak negatif penggunaan kendaraan bermotor atau mobil, sampah, limbah, dan sebagainya? Tentu aja. Kalau terlalu banyak kendaraan bermotor dan mobil, kan kendaraan bermotor atau mobil itu asapnya mengandung karbon dioksida dan juga mengandung karbon monoksida. Nah, walaupun karbon dioksida dibutuhkan oleh tumbuhan, tapi kalau terlalu banyak, nah itu bisa menyebabkan global warming atau pemanasan global. Jadi dampak negatifnya ada juga. Nah, sampah apalagi sampah limbah yang tidak diolah dengan baik pasti nanti akan menimbulkan masalah, baik masalah pencemaran lingkungan tanah, pencemaran air, baik ataupun pencemaran udara. Nah, bagaimana keadaan tanah jika tidak diolah petani atau cacing tanah? Nah, tanah ini kan komponen abiotik. Cacing tanah itu dan Pak Tani kan manusia, berarti ini komponen biotik. Nah, kalau tidak ada yang mengolah tanah, maka tanahnya itu nggak subur. Kenapa? Karena tanah itu butuh rongga-rongga di dalam tanah agar banyak mengandung oksigen atau zat hara yang bisa menyuburkan tanah. Jadi kalau misalnya nggak ada cacing tanah atau diolah oleh petani, maka tanahnya itu tidak cepat subur. Dapatkah tumbuhan mengurangi populasi? Tentu, karena tumbuhan itu dia akan menyerap karbon dioksida yang ada di udara.
Nah, karbon dioksida kalau terlalu banyak itu akan menyebabkan efek rumah kaca dan global warming. Antara biotik dengan abiotik itu ada pola interaksinya. Antara biotik dengan biotik berarti sama-sama makhluk hidup ya. Predasi berarti antara pemangsa dengan yang dimangsa. Nah, ini berarti hubungan dua-duanya sama-sama makhluk hidup. Berarti hubungan biotik dan dengan biotik juga. Contoh, singa adalah predator rusa. Nah, singa dan rusa itu sama-sama komponen biotik. Jadi dia memiliki pola interaksi yang dinamakan predasi. Predasi itu adalah hubungan antara pemangsa dengan yang dimangsa. Pemangsanya disebut predator, yang dimangsa berarti mangsanya. Apa yang terjadi dengan rusa jika jumlah singa meningkat atau berkurang? Nah, kalau jumlah singanya meningkat, kira-kira apa yang terjadi dengan rusa? Nah, tentu aja rusa populasinya akan menurun karena singanya itu banyak yang memakan rusa. Tapi sebaliknya, kalau jumlah singanya yang sebagai predator ini berkurang, otomatis jumlah rusanya yang naik. Ya, jadi kalau misalnya hubungan predasi itu dia yang satu naik, yang satu turun. Misalnya rusaknya banyak, tapi singanya menurun, maka populasi rusa akan meningkat. Jadi salah satunya ada yang meningkat, tapi yang salah satunya menurun. Nah, yang kedua adalah simbiosis. Simbiosis itu adalah hubungan antar makhluk hidup berbeda jenis dengan pola tertentu. Nah, berdasarkan hubungannya, hubungan untung rugi, simbiosis terbagi 3. Ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme berarti hubungan timbal balik antar makhluk hidup, di mana makhluk hidup yang satu diuntungkan, dan makhluk hidup yang lainnya, yang satu lagi diuntungkan juga, jadi saling menguntungkan. Misalnya bunga dengan lebah. Nah, apa hubungan saling menguntungkannya? Bunga mendapatkan madu atau nektar dari lebah mendapatkan nektar atau madu dari bunga, sedangkan bunga itu dibantu penyerbukan karena adanya lebah, ya, jadi bisa membantu penyerbukan pada bunga, itu saling menguntungkan. Lalu ada simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme itu berarti hubungan antara dua makhluk hidup, di mana yang satunya diuntungkan, tapi yang satunya nggak dirugikan juga, nggak dirugikan, tapi nggak diuntungkan juga, jadi nggak ada pengaruhnya untuk dia. Contohnya adalah tanaman anggrek dengan inangnya. Nah, anggrek ini biasanya nempel pada bagian atas batang pohon supaya dapat cahaya matahari, biar dia bisa melakukan fotosintesis. Nah, tapi tumbuhan inang itu sebenarnya tidak dirugikan karena pohon anggreknya ini hanya untuk mendapatkan sinar matahari, tapi tidak mengambil nutrisi dari tumbuhan. Lalu ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini berarti hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup, di mana yang satu makhluk hidupnya itu dirugikan, tapi yang satunya diuntungkan. Nah, jadi salah satunya ada yang dirugikan, tapi yang satunya diuntungkan. Nah, contohnya itu adalah yang tadi, tanaman tali putri dengan inangnya. Inangnya itu bisa pohon apa aja. Kenapa? Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah tali putri. Tanaman tali putri itu diuntungkan karena dia bisa mendapat nutrisi dari tumbuhan yang ditumpanginya. Tapi tumbuhan yang ditumpanginya itu, tumbuhannya itu dirugikan. Karena kalau diambil terus-menerus nutrisinya, akhirnya lama-kelamaan tumbuhannya bisa mati. Kalau tumbuhannya mati, maka tanaman tali putrinya akan mencari lagi tumbuhan yang lain, mencari tumbuhan inang yang lain, agar dia bisa menyerap lagi nutrisinya, agar tumbuhan inangnya itu, agar tumbuhan tanaman tali putrinya itu bisa tetap hidup. Nah, parasit terbagi dua, ada parasit obligat dan parasit fakultatif. Parasit obligat itu berarti tumbuhan itu sepenuhnya menggantungkan sumber energinya pada tumbuhan inang. Ya, jadi benar-benar dia energinya semuanya pada tumbuhan inangnya. Kalau parasit fakultatif, dia menggantungkan hanya sebagian sumber energinya pada tumbuhan inang, jadi nggak semuanya. Dia energinya bisa mengambil dari yang lain. Ya, jadi kalau misalnya obligat itu benar seluruhnya mengambil semua energi pada tumbuhan inang, kalau fakultatif hanya setengahnya. Lalu ada kompetisi atau persaingan, itu antara produsen, konsumen, pengurai, dan lingkungan. Nah, ini ya bentuk-bentuk simbiosisnya tadi dijelaskan.
Nah, selanjutnya adalah rantai makanan. Rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tunggal. Jadi hanya satu baris aja, satu rantai. Contohnya, ada padi, tikus, ular, elang. Nah, bagaimana rantai makanannya? Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nah, rantai makanan ini semuanya ada misianya. Misia itu peran dalam ekosistem. Padi, karena dia adalah makhluk hidup, ini berfotosintesis, berarti misianya atau perannya sebagai produsen. Maksudnya kalau produsen itu yang tumbuhan. Tapi seperti dijelaskan tadi, tidak semua tumbuhan berperan sebagai produsen. Walaupun dia bisa berfotosintesis, tapi tidak semua tumbuhan sebagai produsen. Pokoknya yang bisa berfotosintesis ya, yang bisa berfotosintesis pasti produsen. Tapi kalau dia tumbuhan tapi tidak berfotosintesis, mengambil makanannya dari tumbuhan lain, nah itu dia bukan sebagai produsen. Jadi dia konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Selanjutnya, pada rantai makanan ini ada tikus memakan padi. Nah, berarti peran tikus ini adalah konsumen tingkat 1. Karena konsumen tingkat 1 atau konsumen primer ya. Konsumen tingkat 1 itu disebut tingkat 1 karena dia memakan produsen. Nah, karena ini konsumen tingkat 1, ini dimakan lagi oleh ular. Itu dimakan lagi oleh ular, berarti perannya ular adalah konsumen tingkat 2. Karena dia memakan konsumen tingkat 1. Selanjutnya seperti itu terus, ada konsumen tingkat 3, yaitu elang. Elang memakan ular, karena ular itu adalah konsumen tingkat 2. Nah, sebenarnya sini ada lagi, yaitu bakteri yang berperan sebagai pengurai. Kalau elangnya mati, maka bangkai elangnya akan diuraikan oleh bakteri. Nah, meskipun di alam, tikus tidak hanya makan padi, bisa makan makanan lain juga, atau hewan lain, yang pula memakan padi, tikus maupun elang. Jadi, ini tergantung makanannya. Jadi, kalau tikus memakan hewan lagi, misalnya tikus memakan hewan yang memakan produsen, maka tikus juga bisa berperan sebagai konsumen tingkat 2. Jadi tergantung apa yang dia makan, maka perannya berbeda seperti itu juga. Nah, selain rantai makanan, ada interaksi antar komponen biotik juga ada juga yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, kalau jaring-jaring makanan itu berarti proses makan dan dimakan yang beragam itu digambarkan, maka akan memiliki rangkaian bercabang-cabang, jadi nggak satu baris. Kalau jaring-jaring makanan itu lebih kompleks. Nah, contohnya ini, padi itu bisa dimakan oleh belalang, tikus, dan burung pipit. Nah, belalang dimakan katak dimakan bangau. Nah, begitu juga padi, tikus, ulat, elang ini yang saling memakan ya. Padi dimakan burung pipit, tikus dimakan bisang. Nah, burung pipit dimakan bisang. Nah, ada berapa rantai makanan yang terbentuk? Ada 3, 1, 2, 3. Ini tadi ada barisnya ya, begini. Siapa yang menempati produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen puncak. Konsumen puncak berarti konsumen yang sudah tidak dimakan lagi oleh konsumen manapun. Nah, berarti yang berperan sebagai produsen adalah padi. Nah, ya, padi adalah tumbuhan yang bisa berfotosintesis, berarti dia berperan sebagai produsen. Nah, ini ada konsumen tingkat 1, siapa aja, yaitu belalang, tikus, dan burung pipit. Karena ketiganya ini memakan padi. Padi itu produsen, maka yang memakan produsen disebut dengan konsumen 1. Siapa yang berperan sebagai konsumen 2? Nah, yaitu konsumen yang memakan konsumen 1. Yang memakan belalang, tikus, burung pipit. Ada siapa? Ada katak, ular, dan musang. Maka ketiganya ini adalah konsumen tingkat 2. Lalu ada konsumen tingkat 3, berarti yang memakan konsumen tingkat 2. Siapa aja? Ada bangau, elang, karena elang memakan ular, ada musang memakan burung pipit. Ini ketiganya ini adalah konsumen 3. Ini bisa juga disebut konsumen puncak, karena kalau pada jaring-jaring makanan di sini tidak ada lagi yang memakan. Kita disebut konsumen puncak. Ini ya. Wah, ternyata di sini ada saling memakan lagi. Kalau seperti ini berarti nanti beda lagi. Ada yang satu hewan, ada yang berperan sebagai konsumen 2, ada yang berperan sebagai konsumen 3. Contoh, di sini musang ini coba kamu lihat musang. Kalau tandanya seperti ini, berarti
musang yang musang yang memakan. Kalau tandanya dia, tandanya di musang, berarti dia memakan. Memakan siapa? Memakan ular. Ular memakan burung pipit. Nah, lihat di sini. Musang kalau habis memakan burung pipit, maka dia berperan sebagai konsumen tingkat 3. Tapi kalau musangnya habis memakan ular, maka musangnya disebut dengan konsumen tingkat 3. Kenapa? Karena ular ini konsumen tingkat 2. Kalau dia habis makan itu, ya, jadi tergantung apa yang dia makan, maka perannya di ekosistem juga berubah. Ya. Nah, ini salah satu contoh jaring-jaring makanan juga. Nah, ini adalah pola bentuk saling ketergantungan ekosistem. Produsen, konsumen, dan pengurai. Ini ada pengurai. Ya. Nah, dalam pengurai itu yang berperan adalah bakteri atau dekomposer. Pengurai dekomposer berarti kelompok makhluk hidup yang bertugas menguraikan zat-zat makanan yang terdapat pada makhluk hidup yang sudah mati. Nah, yang berperan itu biasanya bakteri atau jamur yang bersifat saprofit. Ya, saprofit itu berarti dia tidak membutuhkan fotosintesis, ya, membutuhkan fotosintesis. Karena adanya bakteri dan jamur ini, maka tumbuhan yang mati itu bisa diuraikan zat-zatnya. Nanti akan dikembalikan lagi ke lingkungan abiotik, yaitu tanah, sehingga tanahnya itu bisa subur. Karena ada zat-zat pengurai yang bernama dekomposer yang bernama jamur dan bakteri. Ya. Nah, jadi fungsinya dekomposer atau pengurai ini adalah untuk menguraikan zat-zat organik pada makhluk hidup yang sudah mati. Nah, lalu selanjutnya ada piramida makanan. Piramida makanan itu berarti komposisi rantai makanan yang semakin atas jumlahnya akan semakin kecil. Nah, ini bisa dilihat dari luasnya satu dari sini sampai sini produsen. Produsen itu kalau dalam ekosistem itu paling banyak, bisa dilihat di sini dia paling lebar, menunjukkan kalau jumlah produsen itu paling banyak di antara konsumen-konsumen. Kenapa? Karena kalau di bumi aja jumlah tumbuhan itu paling banyak. Ya, tumbuhan itu banyak karena apa? Karena tumbuhan itu kan banyak dibutuhkan oleh konsumen-konsumen yang memakan tumbuhan. Ya. Nah, semakin ke atas itu akan semakin kecil jumlahnya. Seperti kalian bisa lihat juga kalau di alam bebas itu hewan-hewan buas itu jumlahnya semakin lama semakin sedikit. Maka itu karena konsumen yang dia makannya berkurang populasinya, atau karena perburuan, atau karena faktor-faktor yang lainnya. Nah, ini menunjukkan kalau semakin ke atas, semakin konsumennya tingkat tinggi, maka jumlah populasinya semakin sedikit. Ya. Nah, ini juga ada hubungannya dengan energi. Produsen ini dimakan oleh konsumen satu, berarti dia memiliki energi. Energi karena dia makan tumbuhan. Nah, semakin ke atas, maka energinya semakin kecil. Ya, jadi semakin ke atas, semakin tinggi, itu energinya akan semakin tinggi. Karena ada peristiwa hilangnya energi. Itu disebabkan karena adanya aktivitas metabolisme atau karena ada pernapasan di masing-masing konsumen ini. Ya. Jadi ada metabolisme yang terjadi, jadinya energi yang dimakan semakin ke atas konsumennya, semakin tingkat konsumennya, maka energinya semakin sedikit. Nah, sekian materi dari Ibu. Wassalamualaikum